Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Kamil, biasa dipanggil Kamil. NIM saya 4123100078. Saya dari kelas B pagi, prodi Penjas. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi, bahasa Yunani gabungan dari dua kata yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Ideologi umum, sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Ideologi etimologis, ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Yang kedua, fungsi ideologi menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, menjadi sumber inspirasi, norma dan nilai sosial, menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya, memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. 3. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. A. Unsur ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dalam kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia. 4. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional.
saling menghargai dalam keikhlasan masing-masing, tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Aktualisasi 5 Sila Pancasila Magnus Suseno 2011 118 sampai 121, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak adanya diskriminasi atas dasarnya agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, proporsional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas sebagai bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, komitmen terhadap demokrasi. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Dan yang terakhir, kelima, menggali sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai pemersatu bangsa, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi mahasiswa, masalah politis, kebebasan berpendapat, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Ya, cukup sekianlah penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga bermanfaat dan membantu kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.